Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Mutakin. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini Sabtu tanggal 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 5 dengan materi menghindari sifat serakah dan kikir melalui kisah Qarun sebagai salah satu syarat mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Bapak senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali bertemu kalian dalam kegiatan belajar mengajar pelajaran akidah akhlak. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai kita awali dengan doa bersama. Silakan untuk ketua kelas dipimpin untuk doa bersama. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, untuk sekarang Bapak absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Sekretaris sebutkan. Andira sakit. Andira sakit. Siapa lagi? Yakin sakit. Yakin sakit. Siapa lagi? Sakit. Andira sakit. Kita doakan teman kita yang sakit semoga diangkat penyakitnya. Amin ya robbal. Ada yang masih ingat ya pembelajaran kemarin? Hari ini kemarin tentang apa? Coba apa terpuji itu? Alat yang baik. Coba siapa yang tahu contoh alat terpuji siapa? Patan. Disiplin. Siapa lagi? Cantika. Apa contoh alat yang baik? Dermawan. Siapa lagi yang tahu contoh alat yang baik? Sabita. Di sini kemarin kita belajar tentang alat terpuji. Untuk sekarang kita akan belajar cara menghindari sifat kikir dan serakah kisah dari Qarun. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, satu, memahami pengertian sifat serakah dan kikir dengan benar. Dua, menyimpulkan pengertian sifat serakah dan kikir dengan benar. 3. Menguraikan ciri-ciri orang yang memiliki sifat serakah dan kikir dengan benar. 4.
menemukan hikmah menghindari sifat terserakah dan kikir dengan benar. 5. Melaksanakan perilaku menghindari sifat serakah dan kikir dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Coba menurut kalian, bagaimana kalau kalian punya uang lebih? Sabita, dengan cara bersyukur kepada Allah. Betul. Siapa lagi? Baik. Bersedekah. Apalagi kalau kalian punya uang yang banyak? Cantika. Menabung. Itu salah satu contoh sifat bersyukur kepada Allah. Dan bagaimana kalau kalian di lingkungan kalian ada teman yang mempunyai sifat kikir? Apa kemudian menasehatinya? Betul. Sekarang Bapak akan bacakan apa sih pengertian serakah dan kikir itu. Kalian perhatikan. Serakah artinya, serakah disebut juga dengan tamak, yang artinya keinginan untuk memperoleh sesuatu yang banyak untuk diri sendiri atau selalu ingin mendapatkan lebih dari yang dimiliki. Kisah Qarun terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 81. Mari kita saksikan kisah Qarun dan kalian amati cermati dari kisah ini. Kisah tenggelamnya harta si Qarun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Qarun bergetar. Apa yang terjadi oleh kalian? Terjadi gempa bumi tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh Allah semasku, berikan pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amalkan Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, begitulah akhir kisah Qarun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Qarun ini, diantaranya jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama di dunia, seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kalian menyaksikan video tadi, kita ambil kesimpulan. Qarun tadinya orang yang tidak punya apa-apa. Dia berdoa kepada Allah, diberi kekayaan yang banyak. Setelah diberi kekayaan oleh Allah, Qarun lupa dengan Allah. Bapak mau tanya, menurut kalian kikir dan serakah itu akhlak tersebut apa tercela? Akhlak tercela. Kenapa tercela? Karena dibenci oleh Allah. Karena dibenci Allah. Bagus. Kenapa tercela kikir dan serakah? Yang tahu? Karena bisa merugikan diri sendiri. Bagus. Siapa lagi? Kenapa kikir dan serakah akhlak tercela? Sabita? Karena akan dijauhkan oleh Allah dan teman-temannya. Baik. Setelah kalian tadi menyaksikan video Qarun tadinya orang yang tidak
punya apa-apa. Dia berdoa kepada Allah meminta kaya, akhirnya Allah kabulkan doanya dan si Qarun menjadi orang yang kaya. Kaya Qarun lupa harta yang melimpah, dia kikir dan serakah, akhirnya hartanya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Bapak bagi kelompok, kita akan speaking terlebih dahulu. Silakan anak-anak untuk berdiri semua. Dan ikuti gambar yang di video. Semuanya, sekarang Bapak akan bagi LKPD. Silakan duduk terlebih dahulu. Sebelumnya Bapak akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Kelompok dari nama-nama sunan. Pertama Sunan Ampel, kedua Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gresik dan Sunan Kudus. Bagikan LKPD, silakan kalian nanti kerjakan kelompok untuk berdiskusi. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok kelima. Silakan kalian isi diskusi dengan teman kalian. Diskusikan tentang sifat-sifat serakah, mengapa sifat serakah dan kikir itu sangat berbahaya, dan berikan contohnya. Silakan. Ada yang kesulitan? Tidak ada. Silakan kerjakan. Stop. Kelompok dua gimana? Bisa tidak? Ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah. Kelompok ketiga. Kelompok keempat, gimana, ada kesulitan tentang sifat serakah? Tidak ada. Kelompok kelima, gimana? Tidak ada. Mengerti? Oh, silakan kalian kerjakan. Kalian diskusi sama teman kalian, ya, tentang cara menghindari sifat kikir dan serakah. Gimana? Udah selesai semua? Sudah. Sekarang silakan kelompok satu untuk diskusikan. Presentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok Sunan Ampel, anggota kelompok Davita, Sabita, Enti, Arkaniti, dan Kajar. 1. Sebutkan sifat-sifat Qarun, yaitu serakah, kikir, dan pelit. 2. Mengapa sifat serakah dan kikir itu sangat berbahaya? Karena akan dibenci Allah, merugikan diri sendiri, dan dijauhi Allah dari teman-teman. 3. Dapat perilaku tidak serakah dan tidak kikir dalam kehidupan sehari-hari, bersyukur kepada Allah, saling memberi kepada sesama, dan bersedekah. Yang mau menanggapi kelompok satu, Bilal, silakan. Qarun lalai kepada Allah. Qarun lalai kepada Allah. Tepuk tangan. Kelompok yang terakhir untuk presentasikan hasil diskusinya.
anggota kelompok kemudian pada baik pada nabila. Sebutkan sifat-sifat korun, kikir, dan serakah. Mengapa sifat-sifat serakah dan kikir itu sangat berbahaya, akan dijauhkan oleh Allah dan teman-teman. Berikan contoh perilaku tidak serakah dan tidak kikir dalam kehidupan sehari-hari. Bersedekah, saling menolong, berbagi kepada teman. Ada yang mau menanggapi? Kelompok lain dari kelompok 4? Kelompok 1 Samisan? Korun sangat mencintai hartanya bukanan. Jadi sifat-sifat korun salah satunya tadi kita ketahui semua, kikir, pelit, dan serakah. Cara menghindarinya bagaimana? Dengan cara bersyukur kepada Allah dan bersedekah. Sekarang Bapak akan bagikan tes formatif kepada kalian semuanya. Silakan diisi tes formatif, silakan kalian kerjakan dengan mandiri. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4, silakan kerjakan dengan teliti. Kelompok 5, silakan kerjakan dengan teliti. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sekarang Bapak akan temukan dan akan Bapak koreksi hasil kalian. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 mana ini? Kelompok 2 sudah. Gimana, ada kesulitan tidak? Tidak. Kelompok 3 sudah. Gimana, ada kesulitan tidak? Tidak. Kelompok 4 kemana? Ngerti semua? Ada kesulitan? Tidak. Kelompok 5 gimana? Ngerti semua? Mudah tidak? Bapak akan koreksi hasil dari tes formatif kalian. Dari nomor 9 ini banyak ada yang salah ya dari kalian. Pertanyaannya di sini berikut ini adalah contoh perilaku menghindari sifat serakah dan kikir kecuali itu berarti yang bukan. Jawabannya mana? Merasa iri hati melihat teman memiliki barang yang baru. Bagaimana perasaan belajar hari ini anak-anak? Seru kenapa? Karena tahu sifat korun sebenarnya. Seru kenapa? Karena ada iya. Kesimpulan. Baik. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah serakah disebut juga dengan tamak yang artinya keinginan untuk memperoleh sesuatu yang banyak untuk diri sendiri atau selalu ingin mendapatkan lebih dari yang dimiliki. 2. Kikir dalam bahasa Arab disebut dengan bakhil. Kikir adalah sifat enggan mengeluarkan harta untuk orang lain. Kikir juga bisa diartikan sebagai pelit. Korun adalah manusia yang serakah dan kikir. Akibatnya Allah SWT memberikan ajab kepadanya dengan membenarkan korun ke tanah beserta harta kekayaannya. Umat Islam
Dianjurkan untuk menghindari sifat serakah dan kikir agar tidak rugi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua kalian Bapak pesan jangan sampai kalian mempunyai sifat serakah, pelit dan kikir. Pelajaran hari ini telah selesai. Silakan ditutup dengan doa. KM silakan tutup dengan doa.